Shalom kepada jemaat sekalian. Sebelum kita mulai ibadah di minggu pagi, di minggu kita hari ini, marilah kita hening sejenak untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1, Tanba buku ND nomor 9 ayat 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, yang melepaskan kami dari genggaman iblis. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami dikuatkan pada waktu menghadapi bahaya dan penderitaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, agar kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 75 ayat 3.
naung bicardo panondangi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di kebaktian minggu kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 hingga ayat 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsem, dan damar ladan dalam perjalanannya yang mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 415 ayat 3. Ain naing malua ho. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kembali kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 sampai ayat 3. Ya Tuhan tiap jam. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat 32 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji kembali Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 204 ayat 1, Dang Tadi Konoku Ho. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta gereja di dalam jemaat kita dalam 1 minggu ini. Warta yang pertama, ibadah tatap muka di gereja. Seperti diwartakan minggu lalu, mulai hari ini akan diadakan ibadah tatap muka di gereja kita sebanyak 2 kali, yaitu pukul 8.15 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 10.00 WIB bahasa Indonesia. Kita masih tetap memperhatikan protokol kesehatan. Warta yang kedua, berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan nama Debir Sitompul, yaitu Ama Ade Rici Sitompul, tutup usia 51 tahun, suami dari Anita Hutagalung, alamat di Jalan Mapilindo, Gang Kelapa, Sektor 3, nomor induk 855, meninggal pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan. Warta yang ketiga, ibadah penghiburan. Hari ini, usai ibadah Minggu pukul 10.00 WIB, diadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga almarhum Debir Sitompul, alamat di Jalan Mapilindo, Gang Kelapa, masuk pukul 12.00 WIB. Warta yang keempat, berita pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah nama Selpi Apriana Haryanja, putri dari Bapak B. Haryanja dan Ibu D. Boru Simatupang. Alamat Jalan Sukaria nomor 9, Sektor 8, nomor induk 272. Dengan nama Rio Jariaman Sihotang, putra dari Bapak H. Sihotang dan Ibu D. Boru Sitinja. Alamat Kota Batak, Kanipur, Riau, warga gereja RK Santo Petrus, Kota Batak. Pemberkatan nikah diadakan di Gereja Katolik Santo Petrus, Kota Batak pada hari Jumat 21 Agustus 2020 yang lalu. Warta yang kelima, pemberkatan nikah, yaitu warta pertama dan warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah nama Bribda
Charlie Kristianto Muham, putra dari Bapak Joni Muham dan Ibu Hetty Siburian. Alamat Asrama Kodim 0210 TU Tarutung, warga GBKP Tarutung, dengan nama Merlina Putri Tamara Sijabat, putri dari Bapak Tamba Sijabat dan Ibu Leni Sibarani. Alamat di Jalan Pelita 2, nomor 86, Sektor 2, nomor induk 1024. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Jumat 11 September 2020 di GBKP Tarutung, Klasis Pematang Siantar. Adapun ikat janji nikah telah diadakan pada hari Kamis 3 September 2020 yang lalu di GKPI Sidorame, Medan. Warta yang keenam, jemaat yang bertambah. Telah diterima menjadi warga jemaat GKPI Sidorame nama Insinyur W. Situngkir bersama dengan istrinya yang bernama RD Borutobing beserta 2 putri dan 2 putra bernama Teresia Situngkir, Beatrice Situngkir, Anugrah Situngkir, dan Raja Rezeki Situngkir. Alamat di Jalan Tempuling nomor 166 AB, masuk Sektor 3 dengan nomor induk 1028. Mereka berasal dari jemaat HKBP Sidorame, Medan. Warta yang ketujuh, amplop bakti HUT Pusat. Minggu lalu telah dibagikan kepada kita amplop bakti hari ulang tahun ke-56 GKPI dari Pusat Pematang Siantar. Silahkan mengisinya dan mengembalikannya di kantong persembahan atau diantar ke gereja. Bagi yang belum dapat amplop, silahkan ambil di meja depan pintu masuk. Warta yang ke-8, amplop bakti bulanan September. Bersama dengan tata ibadah ini, kami kirimkan juga amplop bakti bulanan untuk bulan September tahun 2020. Warta yang ke-9, katehisasi. Menurut rencana, anak-anak katehisasi angkatan tahun 2019-2020 akan lepas CD di awal Oktober 2020 ini. Oleh sebab itu, dimulai tanggal 30 Agustus 2020 yang lalu hingga di awal Oktober 2020 ini akan diadakan belajar katehisasi CD setiap hari. Warta yang ke-10, persembahan ke depan yang ketiga. Hari ini kita mengadakan persembahan ketiga untuk keluarga yang berduka cita, yakni keluarga almarhum WK Huta Barat atau Ama Anju, Sektor 6 yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2020 yang lalu. Warta yang ke-11, jemaat yang sakit, yaitu 1 K. Jenrato, Sektor 8 dirawat di Klinik Rizki, perawatan di rumah. Demikianlah warta gereja buat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian kembali kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus menginginkan daku. Di
kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadapan-Mu ya Allah, untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menerima nafas kehidupan. Kami masih boleh menikmati cuaca yang baik yang Tuhan berikan pada saat pagi hari ini. Itu semua tidak bukan adalah karena kuat kuasa-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya biar firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami, dan agar kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji dan termulialah Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 27, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan dari sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian boleh mengikuti di dalam hatinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, sebagai tema khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis seperti yang telah diaturkan oleh pimpinan Sinode GKPI adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penyesalan dalam diri seseorang biasanya timbul setelah ia menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah salah. Bahkan kita tidak akan tahu betapa berartinya sesuatu
sebelum kita kehilangan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita pada minggu ini yaitu manusia tidak untuk diperjualbelikan. Jika kita membaca pada pasal yang sebelumnya, yaitu pasal ke-26, di mana di sana terjadi suatu peristiwa pengurapan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada Yesus. Nah, setelah peristiwa pengurapan itu, dimulailah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Dalam pasal yang sebelumnya, Yesus berada dalam cengkraman tangan imam-imam kepala dan tua-tua sebagai seorang yang terpidana mati. Para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Sebelumnya Yesus dibelenggu terlebih dahulu oleh mereka. Lalu mereka pun menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus, yaitu wali negeri Romawi. Ketika mereka membawa Yesus, seolah-olah mereka membawa sebuah piala kemenangan diarak-arak, atau bahkan seperti membawa seekor anak domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Nah, Bapak Ibu, mereka menyerahkannya kepada Pontius Pilatus sesuai dengan perkataan yang pernah telah diungkapkan oleh Kristus, bahwa dia akan diserahkan kepada orang yang bukan Yahudi. Bahkan baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi sama-sama tidak layak di dalam penghakiman Allah dan berada di dalam kungkungan dosa. Nah, Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi keduanya, sehingga Yesus membawa penghakiman kepada orang Yahudi dan juga orang-orang yang bukan Yahudi. Walaupun mereka turut campur tangan di dalam kematiannya, tetapi Yesus tidak memandang bulu untuk menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats khotbah kita pada saat ini kita melihat sebuah penyesalan yang dilakukan, yang dialami oleh seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas yang adalah seorang bendahara dikenal dengan seorang yang cinta akan uang. Dan dia juga adalah seorang murid yang mengkhianati. Bahkan jika kita melihat di dalam nats ini, seolah tersirat sebenarnya Yudas memperjualbelikan sang guru, yaitu Yesus Kristus, kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi dengan harga 30 keping perak. Nah, Bapak Ibu, mengawali berita mengenai peristiwa baru ini, Matius menegaskan bahwa hukuman mati atas Yesus dan penyerahannya kepada Pilatus membuka mata hati Yudas. Lalu ia menyesal seperti yang dituliskan di dalam ayatnya yang keempat. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dari nats ini kita melihat bahwa memang Yudas menyesali perbuatannya.
Dia tidak menyangka bahwa perundingannya dengan imam-imam dan tua-tua Israel akan membuat sebuah keputusan, yaitu untuk menghukum mati Yesus. Nah, walaupun Yudas menyesali perbuatannya, tetapi ia tidak bisa meniadakannya. Sebab hal itu telah terjadi. Walaupun ia berusaha untuk mengembalikan uang 30 keping perak kepada tua-tua dan imam-imam, hal itu sia-sia. Sebab mereka telah memutuskan bahwa Yesus akan dihukum mati. Ketika Yudas sampai di dalam bait suci, para imam dan juga para tua-tua tidak lagi menerima uang yang dikembalikan oleh Yudas. Lalu Yudas melemparkannya di dalam bait suci itu. Lalu setelah itu ia pun pergi untuk menggantung dirinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak membawa Yudas ke dalam pertobatan. Ia tidak menyadari bahwa sebenarnya kasih Allah akan memberi dia keampunan. Ia malah memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan menggantung dirinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yudas menyesali perbuatannya, tetapi jawaban para imam adalah, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Terlihat bagaimana sebenarnya Yudas tidaklah penting lagi bagi mereka. Sebab mereka hanya menginginkan Yudas agar membawa Yesus ke hadapan mereka. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman saat ini juga banyak orang Kristen yang jatuh seperti Petrus ataupun Yudas. Banyak orang yang sudah menyangkal Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10, hal tersebut memang sudah disuratkan, yaitu bahwa anak manusia memang harus dibunuh di atas kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, mengapa banyak orang yang menyangkal Yesus pada zaman ini? Yang menjadi akar permasalahannya adalah karena mereka tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman mereka sudah terkikis oleh zaman. Bahkan oleh karena uang pun, seorang yang mengaku percaya kepada Kristus rela menjual kepercayaannya. Nah, banyak yang tidak peka terhadap pemberitaan firman Tuhan. Karena sudah banyak manusia yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sudah banyak manusia yang mengandalkan pikiran mereka sendiri daripada mengandalkan kasih karunia dan kuasa Allah. Banyak orang percaya yang mau mengikut Yesus tanpa mau memikul salib, yang hanya mengejar materi dan kenikmatan duniawi. Nah, sehingga mereka begitu mudah untuk digoda oleh si jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang adalah ciptaan Allah yang begitu berharga.
Manusia adalah ciptaan Allah yang telah ditebus dengan darah Kristus, dengan harga yang mahal, tidak dibeli dengan uang, tidak dibeli dengan perak, melainkan oleh darah Anak Allah. Nah, dalam tema khotbah pada minggu ini kita diingatkan melalui tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Ingin mengajari bagaimana sikap atau tindakan kita terhadap sesama manusia. Di perkembangan zaman yang semakin maju ini, sudah banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu. Sudah banyak kejahatan-kejahatan yang merajalela. Contohnya saja terjadi manusia menjual manusia. Atau terjadi pengeksploitasian manusia. Nah, seharusnya manusia itu menyadari keberadaan dirinya dan menyadari dirinya adalah milik Allah. Sehingga ketika rasa sadar itu ada, maka sudah pasti manusia tidak akan pernah menjual sesamanya manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan, firman Tuhan ini boleh semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh bertumbuh dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami juga senantiasa untuk mengasihi sesama kami ciptaan-Mu, mengasihi sesama kami manusia, mengasihi juga ciptaan Allah yang lain. Sebab kami adalah anak yang Tuhan telah tebus melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami senantiasa ya Bapa. Apabila ada di antara kami saat ini yang sedang sakit, Tuhan Yesus kiranya Engkaulah yang memberi kami kesembuhan melalui bilur-bilur-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga kami seluruhnya jemaat-Mu di GKPI Jemaat Khusus Sidorame ini. Terima kasih Bapa, layakkan kami dan ajarilah kami senantiasa. Engkaulah yang melanjutkan karya-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan nyawa kami hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kasihanilah kami yang datang di hadapan-Mu ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami datang mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 162 ayatnya yang ke-6. O debata najat padau. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan
dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.